Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Berdiri nak, berdiri. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya apa? Kelasnya sudah bersih semua? Sudah tidak ada lagi sampah berserakan bersembunyi di kolong meja? Tidak ada? Terus selanjutnya kita mengabsen. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Jangan ada yang bolong-bolong ya. Usahakan hadir terus. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Pada pelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ingat keberagaman masyarakat, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu Guru mau tanya, apa itu keberagaman? Silakan.
Liana Kia Zabinan, Nani Putri Wulandari, Olivia Ramadhani Faisal akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh Nani Putri Wulandari. Indonesia memiliki slogan Merdeka Bangsa yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia adalah negara yang mencerminkan keberagaman. Indonesia terdapat bermacam-macam suku ras, agama, budaya, dan adat, dari Sabang sampai Merauke. Tiap daerah atau provinsi memiliki lagu daerah dan tarian tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman di Indonesia sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dari minimnya konflik karena perbedaan agama atau ras yang terjadi. Kerukunan dalam keberagaman di Indonesia harus dijaga supaya tetap tercipta kehidupan yang damai dan rukun. Kemudian dilanjutkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang bermacam-macam. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Keberagaman adalah realitas yang harus dihadapi dan secara alami terjadi. Keberagaman individu sosial adalah dampak dari kehidupan manusia, baik itu sebagai individu atau makhluk sosial. Olivia Ramadhani Faisal. Faktor penyebab. 1. Wilayah Indonesia yang strategis. Indonesia memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menciptakan keberagaman antar daerah. Setiap daerah memiliki bahasa, budaya, dan adat yang berbeda. 2. Indonesia negara kepulauan. Di samping daerah kepulauan, Indonesia juga memiliki bentang alam yang bermacam-macam, seperti ratusan gunung berapi, pantai, kebudayaan. Contohnya, daerah sebelah barat Indonesia mempunyai musim hujan yang teratur, sedangkan daerah bagian timur memiliki musim kemarau yang lebih panjang. Perbedaan ini menciptakan keberagaman mata pencaharian, budaya, dan fisik penduduknya. 4. Alat transportasi dan komunikasi wilayah yang sangat luas serta terdiri dari bermacam pulau dan bentang alam, menyebabkan tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan akses komunikasi dan transportasi yang memadai. Hal ini menyebabkan perbedaan masyarakat dalam berinteraksi sosial dengan lainnya. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kemudian dilanjutkan dengan Agnes Madisika. Contoh sikap menghargai keberagaman. Sikap menghargai ini harus tercermin dalam perilaku sehari-hari karena akan menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis antar sesama dan juga bisa mempererat rasa persatuan bangsa Indonesia. Contoh sikap yang harus dilakukan untuk menghargai keberagaman. 1. Berusaha untuk memahami setiap perbedaan. 2. Saling tolong-menolong sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan ras. 3. Saling menghormati dan menghargai sesama manusia. 4. Tidak merendahkan agama atau keyakinan orang lain. 5. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan atau agamanya. 6. Tidak mengganggu ibadah agama orang lain. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedelapan, tidak saling menghina sesama manusia. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat. Sekian, terima kasih telah memberikan waktunya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada bagaimana tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk menanggapi tugas presentasi kelompok 1 mengenai sikap menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Menurut kami, presentasi dari kelompok 1 sudah sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih karena dari penjelasan mereka saya mendapat ilmu pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 3 ada yang tanggapan dari kelompok di kelompok 1? Tidak ada. Silakan. Berdiri nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi tentang penjelasannya kalian bawa tadi. Saya itu sudah bagus. Saya sudah memperbaiki banyak hal, tapi ada sesuatu yang saya ingin tanyakan
tentang faktor penyebab kelima, yaitu penerimaan masyarakat perubahan. Saya tanya, apa penyebab utamanya jadi masyarakat menerima beban tersebut? Apa penyebab utama? Apa penyebab apa? Penyebab utamanya. Apa yang dijelaskan? Masyarakat menerima perubahan. Apa penyebab utamanya perubahan terjadi di masyarakat? Silakan. Kepulauan, kondisi alam, serta faktor transportasi dan komunikasi. Tidak hanya itu, sikap terhadap perubahan nilai dan budaya menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, tepuk tangan. Tanggapan dari Kepulauan Komunikasi. Ada lagi yang menanggapi? Ya. Oke, silakan. Silakan. Perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rifki, Nasra Safika, kemudian Muhammad Ryan Salam, kemudian Muhammad Abu Kifar, Faiz Ramadan, dan Azhar Kila akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada ibu guru dan kawan-kawan dari kelompok lainnya yang telah memberi kesempatan dan mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi PowerPoint kami. Materi yang akan kita bahas sama saja seperti dengan materi sebelumnya, yakni keberagaman di dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, keberagaman Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi harmonis. Poin yang kedua yaitu perilaku adil. Cara menerapkan perilaku adil yaitu yang pertama menerapkan standar yang sama terhadap orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Yang kedua, memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai proporsinya masing-masing. Yang ketiga, menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu menghormati budaya lain. Contoh perilaku menghormati budaya daerah lain yaitu yang pertama, kemauan untuk mendengarkan dan belajar. Yang kedua, menghargai pakaian tradisional. Yang ketiga, menghormati upacara adat. Yang keempat, menghormati bahasa dari daerah lain. Yang kelima, menjaga kebiasaan konsumsi makanan. Dan yang terakhir, menyadari norma-norma sosial. Yang kelima, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah konsep yang mengacu pada ikatan batin dan semangat keberagaman antara individu atau kelompok. Dalam suatu masyarakat, bangsa atau negara, konsep ini menemukan pentingnya kolaborasi, kerja sama dan solidaritas antara warga negara terlepas dari perbedaan suku, agama, budaya, ras, dan latar belakang sosial ekonomi. Sekian dari kami mengenai materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika ada yang ingin menanggapi dari penjelasan kami, dipersilakan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut saya serta kelompok saya, presentasi dari kelompok 2 sudah sangat baik serta sudah banyak hal yang dapat kami pelajari mengenai hal yang dipresentasikan. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Kelompok 3, ada tanggapan? Kelompok 2. Silakan presentasinya.
kami sangat senang mendengar tanggapan kalian. Kalau begitu dengan hormat kami dari kelompok 2 akan menutup presentasi kami kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan maju ke depan memaparkan hasil proyek ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tri Arya Dika, Silvani, Liora Zinta, Siti Kumramin dan Rizky Firmansyah akan menjelaskan mengenai keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Silvani Klabe. Baik. Silakan. Menghargai perbedaan, menghormati suku dan agama orang lain, tidak membuang sampah sembarangan, saling tolong menolong, menghargai makanan orang lain, menerapkan sopan santun, berbicara, tidak memaksakan. Persatuan dan kesatuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan, saling bekerja sama menjaga keutuhan negara NKRI dengan berpegangan teguh pada nilai-nilai Pancasila. Gotong royong, tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Yang lain. Dua dijelaskan oleh Rizky Firmansyah. Mengapresiasi budaya lain, berkunjung ke pameran seni, kedua membeli produk hasil karya seni, ketiga melihat pertunjukan seni, keempat memberikan saran yang bersifat membangun. Berperilaku adil pada siapa saja tanpa memandang ras, agama, suku atau budaya dengan gender atau jenis kelaminnya, saling menghormati serta menghargai hak-hak yang dimiliki oleh lain. Ya, itulah tadi presentasi dari kami. Jika ada yang mau ditanggapi oleh kelompok lain, kami beri waktu dan ruangnya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi presentasi dari kelompok 3. Silakan. Ada tanggapan? Silakan. Tanggapan? Tidak ada. Baik, itulah presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi atau pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2, 3 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang Bu Guru, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kesimpulan dari hasil presentasi dari beberapa kelompok adalah bahwa keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa merupakan kekayaan yang memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang pluralistik. Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persatuan di tengah keragaman tersebut, bahwa meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Ini mencerminkan semangat antara menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup secara harmonis meskipun latar belakang yang beragam. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia merupakan keberagaman sebagai alat utama dalam perjalanan bangsa, menegakkan komitmen untuk memelihara keharmonisan antara berbagai elemen masyarakatnya. Itulah tadi kesimpulan dari saya, perwakilan dari kelompok 3 mengenai bab 4 menyoroti keberagaman masyarakat dari Bhinneka Tunggal Ika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ketua kelasnya. Pintar-pintar semua anak-anakku ya. Jadi ditingkatkan lagi pengajarnya supaya jadi orang sukses. Selanjutnya kita tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Supaya lebih semangat lagi belajarnya. Ya. Yes. Tepuk 1, 2, 3. Semangat. Selanjutnya Ibu guru mau tanya, apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, tentunya merasa senang ya. Jadi jangan pernah bosan menerima motivasi atau wawasan dari gurunya. Ya, kalau ada yang tidak tahu silakan bertanya. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Jadi harus berani bertanya, berani menjawab supaya tambah jadi anak pintar ke depannya ya. Jadi anak sukses. Selanjutnya, apa pembelajaran bermanfaat bagi kalian? Bermanfaat, siapa yang bisa jawab? Silakan. Manfaat dari materi ini adalah pertama, dapat mengangkat hasanah kekayaan bangsa dan negara menjadi prinsip kuat. Yang kedua, bisa menjadi identitas sebagai negara lain. Dan yang ketiga, memperluas kesabaran antar masyarakat. Alasannya yaitu Alasannya kenapa? dapat menjadi landasan bagi dalam menjaga dan sosial di Indonesia. Iya, tepuk tangan. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Ya, untuk ke depannya ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pembelajaran tentang minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang, saya akan membagikan soal ya, untuk PR di rumah. Jadi kalian kerjakan di rumah. Jadi itu soal pertemuan minggu berikutnya. Kalian kerja di rumah ya.
Samia, Samia yang memperoleh lingkungan. Kita digunaan bersorot Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.